Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 26 yang akan tampilkan melalui PPT di depan ini. Baiklah, langsung saja dengan saya dengan NIM C0D02402 akan langsung jelaskan. Oke, yang pertama adalah pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari sumber Indonesia. Ini berkebalikan dengan pasal 24, teman. Karena WPLN atau wajib pajak luar negeri tidak berkedudukan dan tidak memiliki kewajiban administrasi di Indonesia, maka pajaknya dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran. Penghasilan yang dikenai PP 26 mencakup dividen, bunga, royalti, sewa, imbal jasa, dan penghasilan lainnya. PP 26 bersifat final, artinya kewajiban pajak dianggap selesai setelah pemotongan dilakukan. Artinya sekali dibayar langsung selesai. Ketentuan ini juga berkaitan erat dengan P3B yang dapat menurunkan tarif tertentu sesuai perjanjian internasional. Oke, selanjutnya subjek pajak PPh pasal 26. Subjek pasal 26 adalah orang pribadi maupun badan luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia yang tidak menjalankan usaha melalui BUT atau badan usaha tetap. Individu dianggap wajib pajak luar negeri bila tidak tinggal lebih dari 183 hari. Wajib badan luar negeri adalah entitas yang berdomisili dan didirikan di luar negeri tanpa aktivitas tetap di Indonesia. Ini tipu. Selanjutnya, pihak pemotong pasal 26. Pihak pemotong mencakup pemerintah, perusahaan, organisasi, dan badan usaha tetap di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada PPLN. Pemotong wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan. Kewajiban timbul saat pembayaran dilakukan, termasuk pembayaran jasa, royalti, maupun dividen. Misalnya, objek PPh 26. Objek PPh 26 meliputi penghasilan wajib pajak negeri seperti dividen, bunga, royalti, sewa, imbal jasa, hadiah, premi asuransi, serta penghasilan lain dari Indonesia. Seluruh penghasilan dihitung berdasarkan jumlah bruto tanpa pengurangan biaya. Penting memahami objek agar pemotongan tidak salah. Tarif umum PPh pasal 26. Tarif umum PPh pasal 6 adalah 20% dari jumlah bruto. Kita menghitung semua penghasilan, lalu untuk menghitung pajaknya dikalikan 20% dari seluruh penghasilan. Ketentuan dapat. Tarif ini berlaku bila tidak ada perjanjian pajak atau P3B. Jumlah bruto berarti nilai pembayaran penuh sebelum potongan apapun. Tarif ini bersifat final sehingga kewajiban pajak penerimaan dianggap selesai setelah dipotong. Oke, selanjutnya syarat menggunakan P3B. Untuk memakai tarif P3B, wajib pajak luar negeri harus menyerahkan formulir seperti formulir DGT1 atau DGT2 sebagai bukti domisili pajak. Dokumen harus lengkap, valid, dan disahkan otoritas negara asal bila diperlukan. Tanpa dokumen ini, tarif umum 20% tetap diberlakukan meskipun sebenarnya ada tax treaty. Oke, selanjutnya itu contoh perhitungan. Misalnya PT ABC membayar royalti sebanyak 200 juta kepada perusahaan Jepang. Tarif 3 itu royalti adalah 10%. Maka langsung aja kita potong, yaitu PP 26 sama dengan 10% tadi dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Tanpa perjanjian P3B, tarif 20% sehingga pajak menjadi 40%. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya penggunaan tax treaty. Oke, selanjutnya pasal apa? Kapan jatuh tempohnya pasal 26?
Penerapan PPh 26 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Keterlambatan menyebabkan sanksi administrasi. Pemotong harus disiplin mengatur jadwal penyetoran dan pelaporan agar tetap patuh hukum dan tidak terkena denda. Oke, selanjutnya bukti potongnya. Ya, pemotong wajib menerbitkan bukti potong setelah pajak dipotong. Dokumen ini menjadi bukti resmi bahwa pajak telah disetor. Bukti potong berisi identitas pemotong, penerima, jenis penghasilan, dasar pengenaan, dan tarif. Bukti ini penting bagi WPLN untuk mencatat kewajiban perpajakannya. Oke, kita sampai kepada penutupnya. PPh Pasal 26 memastikan penghasilan WPLN tetap dikenai pajak secara adil. Pemahaman tentang subjek, objek, tarif, 3B, dan kewajiban pelaporan sangat penting. Bagi perusahaan yang bertransaksi dengan pihak luar negeri, dengan pemotongan yang tepat, kepatuhan perpajakan dapat terjaga dan risiko sanksi dapat dihindari. Oke, sekian teman-teman atas dari saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, lisan maupun perbuatan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila teman-teman jika ingin melihat dari slide awal, saya kasih sekilas ya. Silakan dibaca teman-teman. Oke, terima kasih.